Shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali beribadah kepada Tuhan dalam rangka doa malam pada malam hari ini. Mari kita dengan segenap hati datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau berserah di dalam hadirat-Nya, supaya Tuhan mau mencurahkan bagian-bagian kita pada malam hari ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Sepanjang hari Tuhan Engkau menolong kami. Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, bukan karena kami pintar, bukan karena kami melebihi dari yang lain, tetapi karena Tuhan memampukan kami melewati hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau melayakan kami pada malam hari ini. Segala kuasa si jahat manapun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang boleh bekerja pada malam hari ini, melawat setiap kami tanpa terkecuali. Setiap kami yang hadir di tempat ini, kami merasakan kebaikan Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudara kami masih dalam perjalanan menuju tempat ini, kami berdoa kiranya Roh Kudus memimpin perjalanan mereka, sehingga mereka sampai di tempat ini beribadah bersama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami mau merasakan kasih-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi dengan sungguh katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Katakan, sampai mujizat Tuhan terjadi atas kita pada malam hari. Minta curahan daripada Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu kami mau diam di dalam hadirat-Mu pada malam hari. Kami tahu di mana letak kekuatan kami. Ketika kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, ada mujizat yang Tuhan nyatakan bagi kami pada malam hari ini. Haleluya. Oh Jesus, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Ketika kami berdiam di dalam hadirat-Mu, kami menyatakan Engkau besar. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan, sungguh besar, sungguh besar. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, memerdekakan kami.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, oh tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Beri kemuliaan, oh dan hormat, haleluya. Pujian ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti-Nya. Kami menyatakan Engkau besar, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, oh tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari kita angkat tangannya dan sembah Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kami menyatakan Engkau besar, tiada seperti Engkau, seperti Allah kami. Satu. Oh haleluya, oh sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, haleluya. Oh tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu
terima kasih, kami menyatakan Engkau besar. Engkau besar Tuhan. Katakan amin. Yang bisa memuji Tuhan lebih lagi, katakan sekali lagi amin. Haleluya, haleluya. Berkenan bagi Tuhan kita. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi katakan kasih-Nya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Oh, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Ku tahu Dia sanggup, ku tahu Tuhan ku sanggup angkat dosaku. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Ku tahu Dia sanggup, ku tahu Tuhan ku sanggup angkat dosaku. Liburkan hati susah, liburkan hati susah,
Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita untuk menyambut firman-Nya yang akan berbicara bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi berjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hati-Mu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar kami menyenangkan Tuhan. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu serta-Mu. Hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan-Mu. Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya, semua berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar kami menyenangkan Tuhan. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Haleluya. Hanya itu kerinduan-Ku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan-Mu. Masyarakat kepada hamba-Nya yang melayani. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan-Ku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan-Ku. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan-Ku. Hanya itu kerinduan-Ku. Kerinduan kami Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tolong kami supaya hidup kami sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Firman Tuhan tersedia bagi kami untuk kami renungkan. Tolong kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu menjadi bagian dari hidup kami. Berkatilah pemberitaan firman di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak semua. Puji nama Tuhan. Ini berarti hari istimewa saya melihat pelayanan pertama kali dari Bapak Ari ya.
Kalau minggu yang lalu sempat ketemu, kemudian bercerita sedikit, saya ini pengen melayani, kemudian mau melayani apa gitu. Ternyata dipilih oleh Tuhan untuk melayani antar jemput. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu sudah disarikan oleh Bapak Hari tadi. Di tengah-tengah ketidaklayaan, tapi kita diberi kesempatan untuk berdoa. Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal Tuhan menghendaki kita untuk sempurna. Padahal kita tidak sempurna. Demikian juga dengan kehidupan doa, Bapak Ibu. Kita ini dituntut oleh Tuhan untuk sempurna. Nah, ketika kita belajar tentang kata sempurna, ternyata definisinya banyak. Kehidupan orang Kristen itu bisa diibaratkan sebagai permata. Sisi-sisinya itu banyak. Nah, salah satu kesempurnaan itu adalah ketika sesuatu hal berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau make ini bisa berfungsi, ini artinya make ini sempurna. Demikian juga kehidupan doa kita. Ketika kehidupan doa kita itu berfungsi, maka kesempurnaanlah yang terjadi. Nah, mari kita lihat bagaimana cara supaya kita sempurna di dalam doa. Lukas 18 ayat 9 sampai kepada ayat 14. Saya akan membacakannya bagi ibu bapak semua. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jika kehidupan kita ingin sempurna di dalam doa, ketika kita menghadap Allah, pilihannya hanya satu, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak ada kesalehan, tidak ada kebaikan yang layak dibanggakan di hadapan Allah. Orang Farisi itu standar kesalehannya tinggi. Coba kalau itu terjadi pada kita, poin terakhir saja, yaitu memberi 1/10 dari penghasilannya, kan sudah luar biasa ya. Gerejanya itu sudah akan sangat bergairah ya, ketika semua jemaat memberikan 1/10 ya. Tetapi ketika harus berhadapan dengan kekudusan Allah, pilihannya hanya merendahkan diri. Tidak ada yang bisa kita banggakan sebagai orang yang layak untuk menghadap Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan doa itu harus dibangun di atas
kerendahan diri di hadapan Allah yang Maha Suci. Satu-satunya kehidupan orang percaya yang paling close, paling dekat, paling intim adalah ketika dia menghadap Tuhan di dalam doa. Disitulah kehidupan kita sedang dibangun bersama dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang sembrono di dalam berdoa ini. Karena dia tahu dia sedang menghadap kepada siapa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama menjadi orang yang sadar diri bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya itu karena kasih karunia. Ketika kita menghadap Tuhan, kita menghadap dengan kerendahan hati, sadar bahwa kita ini orang berdosa dan melakukan dosa ya setiap hari. Oleh karena itu perlu pengakuan di hadapan Allah. Sama seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai itu, dia mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan itu akan membangun kehidupan yang lebih baik dibanding orang yang melihat kepada kesalehan diri sendiri. Tapi kita jangan salah mengerti bahwa kesalehan itu tidak diperlukan dalam kehidupan orang percaya. Itu buah gitu. Tapi bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dipamerkan, apalagi dinyatakan sebagai ini loh kehidupan saya di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Ya, tidak ada bandingannya gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan doa yang sempurna akan menghasilkan perubahan karakter. Sekali lagi, kita ini sedang menghadap Allah di dalam doa. Pengalaman doa itu akan menjadi pengalaman di mana kita sedang takut akan Tuhan. Berapa banyak dalam kehidupan orang yang percaya itu menitipkan doanya karena sebenarnya tidak mau berurusan dengan Tuhan, tetapi mau beresnya. Tapi kadang-kadang hamba Tuhan itu juga kadang dibujuki oleh orang untuk dititipkan doa, minta didoakan, ternyata dibujuki. Ya, saya pernah alami. Kemudian setelah berdoa ada perenungan dalam hati, kemudian ya saya yakini suara Tuhan, dibujuki. Artinya hanya dites saja. Waduh, saya ini sedang menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi orang lain dalam perkumpulan jemaat itu hanya ngetes bahwa orang ini mau berdoa saja. Itu pengalaman yang waduh sampai sekarang itu membekas. Sehingga ketika minta didoakan itu saya merenung dulu, bentar, tenang dulu, bertanya dulu kenapa minta didoakan. Karena pernah ada pengalaman seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sekedar dites saja. Bahkan yang lebih parah adalah dites sakti atau tidak, doanya itu makbul atau tidak, doanya itu manjur atau tidak. Waduh, ternyata godaannya itu besar ya jadi hamba Tuhan. Karena apa? Mau dibandingkan dengan hamba Tuhan yang lain. Kalau hamba Tuhan ini berdoa, orangnya langsung sembuh. Itu harapannya seperti itu. Nah, rupa-rupanya kerendahan hati di dalam doa itu sungguh menjadi tantangan untuk hidup dalam kesempurnaan doa yang relasinya itu langsung dengan Tuhan. Kalau meminta orang lain berdoa kan aman ya. Nanti ini makbul atau tidak, doanya itu terjawab atau tidak, instan atau tidak. Nah, tantangan yang ketiga tadi, yaitu minta supaya instan doanya itu terjawab. Itu tantangan kita yang ada di dalam kehidupan orang modern saat ini. Kalau sakit ya mintanya segera sembuh gitu. Kemudian kalau ada masalah ya kemudian segera sembuh gitu. Masalahnya dikeluarkan dari masalahnya gitu. Tidak sedang mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki dengan masalah yang saya hadapi. Tadi di awal saya menyampaikan, ini pesannya sudah disimpulkan oleh kesaksian tadi. Jadi justru disitulah ketika kita berdoa itu sedang mencari tahu kalau ada masalah, Tuhan sedang berperkara apa untuk masalah
saya. Disitulah kesempurnaan doa, karena kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita ini hidup di dunia modern, apalagi corak ibadah kita itu karismatik. Yang namanya instan itu menjadi merek yang dicari. Seandainya kita berdoa kemudian orang itu langsung sembuh, waduh gereja ini kita akan ramai. Tapi ingat, itu jebakan untuk yang namanya meninggikan diri. Karena hamba Tuhan itu dipanggil untuk merendahkan diri. Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus ketika ada mujizat-mujizat itu ya malah menarik diri. Jangan hindari Tuhan. Jangan mengambil untuk dirinya sendiri kemuliaan. Jangan berikan kemuliaan kepada saya juga. Jangan berlebihan di dalam menanggapi kuasa doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena ini eventnya doa, ya mari kita sama-sama menggunakan waktu ini untuk berdoa, berrelasi dengan Tuhan. Bukan berarti hamba-hamba Tuhan atau orang lain juga tidak perlu dilibatkan untuk mendukung kita di dalam doa. Tetapi yang paling penting adalah niat kita itu sedang mempercayakan diri, atau niat kita itu sedang menguji orang lain. Nah, itu beda maknanya. Tapi kalau memang saya itu memerlukan dukungan doa dari orang lain, ya saya minta untuk didukung di dalam doa. Karena memang ini memerlukan. Kalau tidak memerlukan, ya sudah, saya berdoa secara pribadi. Bahkan ada beberapa hal yang doanya itu harus private. Ini urusan saya dan istri saya, berarti istri saya dan saya yang harus menyelesaikan. Itu kan terbatas gitu. Nah, itulah tantangan-tantangan. Tidak semuanya harus menjadi doa publik. Saentro gereja tahu gitu, ya enggak. Tidak semua harus begitu gitu. Memang ada hal yang memang perlu didukung oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan pemberitaan firman singkat di malam hari ini menolong kita semua untuk rendah diri di hadapan Allah. Janji Tuhan adalah barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mengenal Allah yang Maha Kudus, itulah kemuliaan kita sebagai orang-orang yang percaya.